Hello, welcome back to my channel with me, Miss Wandewi as your teacher. Oke, video sebelumnya kita sudah membahas apa itu bilangan desimal, kemudian contoh bilangan desimal, bagaimana cara membaca bilangan desimal, dan juga penulisan bilangan desimal. Nah, di video kali ini, Miss akan bagikan sedikit tips dan triks ya, bagaimana cara menuliskan desimal, terutama desimal yang bentuknya persepuluhan. Nah, jadi akan Miss berikan cara mudahnya ya. Jadi, tolong ditonton videonya ya. Nah, yang sekarang Miss akan pertegas kembali bagaimana cara menuliskan suatu pecahan menjadi suatu bilangan desimal. Nah, mungkin di sini Miss berikan sedikit tips dan triknya ya. Jadi, mungkin kalian bisa lebih mudah memahaminya. Oke, kita langsung saja ke contoh ya. Kalau tadi Miss sudah berikan lumayan banyak contoh, ada 3 contoh. Yang kali ini Miss juga akan berikan contoh lagi. Tetapi yang kali ini kita langsung gunakan tips dan triknya. Kata kuncinya sudah Miss sebutkan tadi di sebelumnya ya, penjelasan sebelumnya, bahwa the first digit to the right of the decimal point is called 10. Ya, jadi angka yang ada di sebelah kanan tanda titik desimal ya, satu angka yang berada di belakang tanda titik desimal itu disebut sebagai tens atau persepuluhan. Nah, kira-kira kenapa bisa disebut persepuluhan? Tadi sudah Miss jelaskan juga, persepuluhan artinya itu penyebutnya adalah 10. Kalau kalian perhatikan contoh-contoh sebelumnya, semua penyebut dari pecahannya adalah 10 atau 10 ya. Karenanya di sini kita sebut tens itu sebagai persepuluhan. Tens itu sama dengan persepuluhan. Kalian ingat lagi ya, kalau pecahan itu kita punya yang namanya pembilang dan penyebut. Nah, di sini untuk persepuluhan penyebut pasti 10. For example, Miss punya 5 tens. Nah, 5 tens itu dalam bentuk pecahan kita punya nilainya 5 per 10. Sekali lagi, selalu penyebutnya 10. Kalau sudah tens, penyebutnya pasti 10. Sekarang ini yang akan Miss ubah menjadi bentuk desimal. Caranya, coba perhatikan trik dari Miss. Kalau kalian punya penyebutnya 10, untuk menentukan bentuk desimal sangat gampang. Kalian cukup pisah satu angka dari belakang. Nah, di sini Miss punya angka 5 ya. Perhatikan angka 5 itu kalau Miss buat itu sama dengan 05 ya. Sama nilainya ya. 05 sama dengan 5. Jadi Miss tuliskan di sini 05. Tugas kita adalah memisahkan kedua angka ini. Kita pisah dari belakang, cukup satu saja yang dipisah. Berarti kita cukup pisah angka 5, sehingga tanda titiknya ada di depan angka 5. So we have 5 tens is equal 0.5. Ya, kita pisah hanya satu angka. Nah, contoh lain, kita punya misalnya Miss punya 2 tens. Nah, 2 tens. 2 tens, ingat tens, penyebutnya pasti 10. So we have 2 per 10. Nah, 2 per 10, itu dia penyebutnya 10 ya. Sekali lagi, untuk angka satuan, nah ini angka 5 sama angka 2 ini angka satuan ya. Jadi kita perlu tuliskan bentuk lainnya. Nah, 2 ini sama dengan 02. 02 ya, sama aja ya. Cuma nolnya ya tidak kita perhatikan. Nah, di sini Miss tulis lagi 02. Ingat, kita pisah satu angka, berarti Miss akan pisah angka 2. Berarti di sini titiknya nih. So we have 2 tens is equal 0.2. Gampang ya? Mudah bukan? Sekarang kita coba contoh lain. Miss, bagaimana kalau angkanya suatu puluhan? Nah, jadi suatu puluhan per 10. Nah, contoh, misalnya Miss punya 12 tens. 12 tens. 12 tens.
Ya, Miss punya angkanya sekarang 12 tens. Berarti di sini Miss punya, ingat tens ini adalah per 10. Berarti Miss punya 12 per 10. Kalau tadi angka satuan kita ubah bentuknya ya. Kalau yang ini angka puluhan kita tidak usah bentuknya dirubah. Langsung kita tulis 1, 2. Tugas kita pisah lagi satu angka. Berarti yang Miss pisah dari belakang adalah angka 2. Nah, di sini Miss punya titiknya di depan angka 2. So we have 12 tens is equal to 1.2. Gampang ya? Nah, selanjutnya coba lagi. Kalian bisa juga coba sambil kalian orek-orek sendiri ya. Boleh siapkan kertas, ambil pulpen, kita coba sama-sama. For next example, we have 25 tens. Oke, we have 25 tens. Nah, ini berarti 25 per 10. Ya, kita langsung tulis 2 dan 5. Pisah lagi satu angka. Ini dipisah angka 5 yang di belakang satu angka. Berarti tanda titiknya di sini. Nah, sekarang kita punya 25 tens is equal 2.5. Gampang ya? Oke. Pertanyaannya mungkin ada yang bertanya, gimana kalau ratusan, angka ratusan per 10? Nah, gimana bentuk desimalnya? Ya sama aja. Kita intinya di sini akan pisah satu angka dari belakang. Triknya itu ya, kita hanya pisah satu angka ya. For example, Miss punya misalnya 173 tens. Nah, tens lagi nih, berarti 173 per 10. 173 per 10, kita tulis lagi angkanya, 173. Tugas kita pisah satu angka, ya sudah kita pisah angka 3 ini. Berarti angka 3 kita pisah, tanda titiknya di depan angka 3. So we have 17.3. Gampang ya? Nah, misalnya Miss punya lagi contoh lain. Sekarang angkanya ribuan gimana, Miss? Nah, kalau angkanya ribuan, ya gampang, sama aja. Kita intinya pisah satu angka di belakang. Misalnya Miss punya 2241. Ini tens ya. Tens. Berarti 2241 per 10. Ya, seperti itu. Karena tens ya penyebutnya pasti 10. Di sini kita ubah lagi desimal ya, hasilnya tulis dulu di sini 2, 2, 4, 1. Kita akan pisah satu angka, berarti angka satunya nih yang kita pisah nih, angka 1. Berarti hasil titiknya di sini nih, di depan angka 1. So we have the result is 224.1. Oke, gimana? Gampang ya trik dari Miss ya. Intinya kalian cukup pisah satu angka dari belakang. Nanti kalian isi tanda titik di depan angka itu ya. Semoga membantu. Well, thank you for watching this video, and don't forget to subscribe, like, turn on the notification, and share this video.